Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk pelajaran kita tema 3, benda di sekitarmu. Kelas 3, subtema 1, aneka benda di sekitarmu, pembelajaran 2. Mari kita ikuti pembelajarannya. Anak-anak ibu, pada pembelajaran 1 kita sudah mempelajari macam-macam benda. Mari kita sebutkan kembali. Iya, ada lemari, kulkas, kursi, meja, papan tulis, dan yang lainnya. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Iya, pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan. Misalnya, patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Sedangkan kelemahan benda terbuat dari kayu adalah tidak tahan api atau mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya.
Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kayu? Yang kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Yang ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Nomor 1, 2, dan 3 ada di wacana tersebut. Silakan anak-anak simak kembali wacana tersebut. Kemudian nomor 4, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu yang ada di rumahmu. Anak-anak ibu, kerjakan di buku paket kamu atau di buku latihan tematik. Anak-anak ibu, kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan halaman 12 dan 13. Adapun proses yang pertama adalah penebangan pohon kayu. Selanjutnya, pohon-pohon yang sudah ditebang kemudian dilakukan pengiriman log menggunakan truk. Setelah sampai di pabrik kayu, maka kayu-kayu tersebut dilakukan penggergajian atau pemotongan kayu. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kayu-kayu yang sudah dipotong kemudian dijemur. Penjemuran kayu tersebut bertujuan agar tidak mudah diserang serangga. Ini adalah proses penggunaan kayu untuk dijadikan bahan dasar pembuatan benda-benda di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pembuatan kursi, lemari, meja, dan lain-lainnya. Selanjutnya, anak-anak ibu, karena kamu sedang belajar di rumah, maka perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Pasti ada kan? Tuliskan hasil pengamatanmu di dalam kolom yang telah disediakan. Di sini, Ibu akan kasih satu contoh. Misalnya, nama bendanya kursi. Apa kegunaan dari kursi? Untuk duduk. Selanjutnya, anak-anak Ibu amati lagi ya benda-benda yang ada di rumah anak-anak Ibu. Kemudian tuliskan kegunaannya. Kerjakan di buku paket kamu atau di buku tematik. Desa tempat tinggal Siti dan teman-temannya mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya, terjadilah banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama
jumlah pohon di hutan semakin berkurang akibat dari penebangan liar tersebut. Selanjutnya, anak-anak, di sini kita akan mengadakan musyawarah untuk membahas hutan yang tadinya gundul akibat dari penebangan liar. Adapun tujuan dari musyawarah itu adalah membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di Desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para penebang liar tersebut. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Jika penebangan liar tidak dihentikan, maka bisa mengakibatkan terjadi bencana. Contohnya, banjir dan tanah longsor. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Agar hutan kembali seperti semula, kita harus melakukan reboisasi atau penghijauan, yang artinya menanam kembali hutan-hutan yang sudah gundul, yang tidak ada tanamannya atau pohon. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Karena musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baiklah anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.